Okay, students. So our topic for today is we are going to learn and also discuss how to make a company profile. Uh, after this lesson, you will learn what is company profile and how to make a company profile that going to be interesting to your customer. Jadi kita nanti di sini akan belajar mengenai bagaimana sih caranya membuat profil perusahaan dan apa sih profil perusahaan tersebut dan nanti gunanya untuk apa. Okay, let's just start. An industry is a group of the same company which are produce the same product. Jadi industri di sini adalah beberapa perusahaan yang memproduksi barang yang sama. Jadi seperti kalau kita melihat mungkin makanan, baju ya, ada barang-barang yang merupakan produk yang sama. Jadi di sini kita akan menemukan pesaing. Jadi seperti sekarang yang sedang tren itu adalah kopi ya. Nah, kamu bisa lihat di mana-mana banyak yang punya kafe dan yang lainnya. Itu kan artinya mereka bersaing dengan menggunakan produk yang sama. To compete each other, the company tends to do many ways. In other words, company use many strategies to gain the competition. Jadi kalau pastinya kita ingin dalam berkompetisi pastinya ingin jadi yang pemenangnya ya, atau bisa merebut hati konsumen. Jadi mereka pasti akan menyiapkan perusahaan pasti akan menyiapkan berbagai strategis, banyak strategi supaya bisa memenangkan hati customer. Tentu aja karena kan dari customer itulah mereka akan mendapatkan keuntungan ya. One is branding. Salah satunya adalah dengan melakukan branding seperti kayak Starbucks, and then maybe kalau clothes itu baju ya, misalnya H&M, that's brand ya, atau mungkin yang mewah Louis Vuitton and then Gucci. Nah, itu juga mereka branding. Dengan cara itu orang ini seperti ini, jadi mereka akan bisa menyaingi pesaing-pesaing yang lain atau bahkan lebih unggul. The process involved in creating a unique name. Nah, biasanya prosesnya itu mulai dengan memberikan nama produk atau nama brand yang unik ya. Starbucks, and then maybe tadinya H&M yang mungkin easy to pronounce, mudah diucapkan dan gampang diingat orang gitu ya. An image for a product in consumer mind. Biasanya juga pasti ada image-nya, gambarnya kayak Starbucks gitu kan, gambarnya mereka mermaid ya, ada putri duyung. Lalu mungkin kayak Nike dengan tanda centangnya, itu juga sebuah brand. Mainly through advertising campaigns with a consistent team. Jadi dia biasanya melalui iklan ya, campaign ya, dengan tema yang sesuai dengan produknya tersebut. Proses yang paling pertama untuk memulai proses dari branding ya. First of all, the company can start the branding process through its company profile. Biasanya perusahaan itu pasti memperkenalkan brand mereka dengan menggunakan profil perusahaan ya, in their website or maybe in the advertising ya. Jadi melalui website perusahaan atau mungkin dari iklan. The company profile is a professional introduction about the company. Jadi profil perusahaan itu adalah sebuah perkenalan secara profesional mengenai suatu perusahaan. Ya. It consists of many information such as history of the company, numbers and quality of its resources, management and organization structure, past, current, and anticipated performance, its reputation that embed on its product. Jadi isi dari company profile suatu perusahaan biasanya terdiri dari history, sejarah pastinya ya. When the company founded, kapan perusahaannya didirikan atau sudah berapa lama, how long the company already found ya, udah berapa lama didirikan gitu. Numbers and also quality of its sources ya, jumlah dari tenaga kerjanya berapa, manajernya berapa, direktur. Jadi mereka memperkenalkan mengenai perusahaan mereka di company profile-nya ya. Lalu ada organization structure, struktur organisasi, lalu performance ya, performance mereka, dan juga
reputasi yang biasanya dimasukkan juga ke dalam produknya. Here, there are a few effective steps in making a good company profile. Jadi di sini Miss akan memperkenalkan beberapa cara efektif untuk membuat suatu profil perusahaan yang bagus. The first one is aim to present the main elements of the company's operation and objective with a positive spin. Jadi kita pada saat membuat profil perusahaan, tuliskan elemen-elemen utama dari perusahaan ya, bagaimana tujuan dari perusahaan, lalu perusahaan beroperasi seperti apa ya, tetapi dengan cara yang maksudnya dengan memberikan menjelaskan dengan hal-hal yang positif ya, hal-hal positif dari perusahaan. Misalnya perusahaannya berhasil menghasilkan berapa produk atau menjual berapa produk atau mendapatkan penghargaan apa. Nah, itu adalah positive spin. Start with the simple company's information. Nah, bikinnya simple karena orang sekarang nggak mau lihat yang terlalu berat, berbelit-belit. Pasti kita maunya yang simple ya. Jadi bikinnya simple aja, nggak usah terlalu ribet. Keep your corporate conscience. Jadi harus tepat dan jelas pada saat kita membuatnya. Next, get creative with the company profile. Kamu bisa memberikan atau membuat company profile yang kreatif, tapi jangan terlalu kreatif karena ada juga orang yang tidak suka hal-hal yang terlalu mencolok. Jadi walaupun kreatif, jangan terlalu mencolok. Stay flexible, ya. Dalam company profile-nya juga harus fleksibel. Put the important achievement and milestone. Jadi kita letak di dalam profil perusahaan juga kita jelaskan mengenai pencapaian dari perusahaan ya, atau mungkin penghargaan, apakah dari pemerintah atau mungkin dari pihak swasta. Keep the company profile honest and accurate ya. Pokoknya harus jujur dalam profil perusahaan dan juga tepat ya, accurate. Jadi harus tepat. Jadi jangan berbohong. Don't lie on your company profile. Jangan bohong di profil perusahaan Anda ya. Only talk about the management. Nah, kita hanya akan membahas mengenai manajemen, mengenai direktur atau mungkin anggota dari manajemen di perusahaan. Jangan kemana-mana pembahasannya. Jangan terlalu kita berikan informasi, tapi juga jangan terlalu rahasia perusahaan dikeluarkan juga dalam company profile. Before I already explained to you about the tips for making company profile. Next is about what you do not have to do if you want, or don't do these things ya. Jangan lakukan hal-hal seperti ini when you make a company profile. Jadi when you make a company profile, don't do this. Jangan lakukan hal seperti ini. The first one is write all information about the company even though it's too long. Menuliskan semua informasi mengenai perusahaan walaupun itu sangat panjang. Biasanya seorang sekarang pastinya bosan baca yang panjang-panjang. Nah, kita berikan informasi yang tepat, akurat, and also simple ya. Jangan terlalu panjang, to the point, jangan muter-muter. Jadi kita berikan informasi yang simple dan mudah dibaca oleh orang. Put all stories of your company ya, ceritakan semua mengenai perusahaan Anda, tapi jangan terlalu panjang. Sekali lagi, use many colors of font ya, gunakan warna, jangan terlalu monokrom, dan juga tapi warna jangan terlalu banyak warna yang berlebihannya. Terlalu berlebihan warna juga tidak bagus. Write in various language, kalau bisa buat dalam berbagai bahasa. Sekarang kita in a global era ya, era globalisasi, so you can make company profile in a lot of language. Silahkan make in a couple of language, like such company profile in English and French, or maybe in Spain ya. Silahkan bisa bikin buat dalam bahasa Inggris, mungkin bahasa Prancis, bahasa Spanyol, silahkan. Disclose relevant financial data. Kalau bisa sih di data finansialnya tidak perlu, atau data finansial yang dijelaskan di company profile tidak perlu terlalu detail ya, jangan detail karena itu adalah rahasia perusahaannya. Kita mungkin hanya bisa memberikan gambaran secara umum.
Put all picture include the management picture, ya jangan memberikan foto, ya jangan memberikan foto terlalu banyak juga. Talk about the employee, ya jangan bicarakan mengenai karyawan Anda, karena yang kita ingin tahu adalah kinerja dari perusahaan. Kalau kinerja dari perusahaan itulah kerjasama antara semua karyawan. Jadi do not talk a lot about your employee, jangan terlalu banyak menceritakan mengenai pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut. Our topic for today is how to make effective presentation and discussion. So in this material, or in this topic, we are going to discuss how to make an effective presentation and also discussion, because sometimes in a presentation we also will do some discussion. Making effective presentation in discussion. In professional occasion, many kind of presentation done by people, such as business presentation, invest presentation, company celebration presentation, and others. Presentation is not easy, but it's not also impossible to do. So there are many kind of presentation. Jadi presentasi banyak sekali jenisnya. Ada presentasi bisnis, lalu untuk investment, ya, dan juga kadang-kadang pada perayaan perusahaan, perayaan ulang tahun perusahaan, presentasi juga dilakukan. Presentation is not easy, ya. Kita melakukan presentasi memang tidak mudah, tapi it's not impossible. Presentation aims at winning the attention of the audience and making the audience accept your explanation. Nah, tujuan dari presentasi adalah memenangkan perhatian dari audience, ya, dan juga membuat audiensi, ya, audiens penonton atau pendengar, ya, menerima apa yang kalian jelaskan. Prior to your presentation, you need to analyze some factors. So before you do a presentation, you have to analyze a couple of factors. Ya, sebelum kita presentasi, kita sebaiknya melakukan beberapa analisis. Ya, the first one is who are your audience will be, and then the second, what are their economic statuses. The third, what are their social background come from, and what are they really need. Jadi pertama itu kita harus mengetahui atau menganalisa nanti audiens kita atau pendengar kita itu siapa, ya. Beda kalau kita presentasi dengan orang dewasa lalu dengan anak-anak, tentu aja itu kan dari segi umurnya saja sudah berbeda. Lalu ibu rumah tangga dengan misalnya ibu yang bekerja. Nah, itu kita harus lihat audiens kita siapa, kita analisa, lalu kita sesuaikan presentasi kita dengan mereka. What are their economic status? Ya, status ekonomi juga mempengaruhi bagaimana kita melakukan presentasi, gitu ya. Kita harus bisa melihat pastinya beda gitu ya kalau kita presentasi dengan golongan ekonomi menengah dan juga misalnya ekonomi ke bawah gitu. Jadi kita harus bisa lihat dari status ekonomi mereka. Kita harus menyesuaikan, jangan sampai nanti pada saat kita presentasi melakukan suatu kesalahan gitu ya. What are the social background? Nah, social background juga latar belakang sosial juga harus diperhatikan dalam presentasi, sehingga jangan sampai nanti kita menyinggung norma-norma sosial atau menyinggung misalnya kebiasaan dari suatu daerah. Makanya kita harus bisa melihat hal tersebut. And what are they really need? Nah, apa sih yang mereka butuhkan? Itu juga kita harus melakukan analisa sebelum kita melakukan presentasi. After you gather enough information about your audience, then you should decide how you are going to deliver your message. Jadi setelah kita mengumpulkan informasi yang cukup, lalu kita mempertimbangkan, memutuskan bagaimana caranya kita akan menyampaikan pesan, gitu ya, atau menyampaikan presentasi yang kita sudah siapkan untuk para audiens kita. Next, presentation delivery. After we do the analyzing what our audience, ya, who are our audience, after we do the analyze, setelah kita menganalisa siapa sih pendengar kita, next, presentation delivery. Bagaimana kita menyampaikan pesan atau presentasi kita. First, delivery often comes first before the content.
pada saat kita menyampaikan itu biasanya lebih dulu daripada isinya kan, pastinya kita membuka lebih dulu. Nah itu pada saat pembukaan, pada saat kita delivery, kita harus bisa melakukan pembukaan yang baik, lancar gitu ya, dan tidak menyinggung. Mungkin sedikit ada jokes atau lelucon, tapi jangan yang terlalu uh, terlalu leluconnya mungkin yang ringan-ringan saja ya, sehingga mereka tidak tersinggung. The audience are not interested in what you are saying, but in what they are going to get. Nah, audience ya biasanya itu tidak tertarik dengan apa yang ingin kamu sampaikan, tapi mereka tertarik dengan apa yang akan mereka dapatkan setelah mendengarkan presentasi kamu, atau setelah kamu menyampaikan presentasi, mereka akan mendapatkan ilmu apa. Nah, itu yang biasanya mereka lebih tertarik dibandingkan apa yang akan kamu jelaskan. Don't make them feel as if they were wasting time to listen to a presentation that goes around the bush. Ya, jadi jangan pada saat kita menyampaikan presentasi juga jangan terlalu bertele-tele, terlalu banyak cerita kanan kiri gitu ya yang nggak jelas, karena biasanya audiens pasti merasa ngapain sih buang-buang waktu gitu ya, wasting time gitu ya, dengerin presentasi kamu, padahal yang diomongin atau yang dibicarakan adalah hal-hal yang itu aja, atau muter-muter gitu yang nggak jelas, cerita ngalor ngidul gitu ya. Mereka inginnya to the point ya. Kalau misalnya kita mau menyampaikan lelucon atau jokes boleh, tapi jangan terlalu banyak, dan juga jangan terlalu banyak curhat, karena sebuah presentasi itu tetap harus melihat isi presentasinya apa, dan kita harus to the point, jangan terlalu muter-muter, goes around the bush, artinya terlalu muter-muter gitu ya. Remember that your presentation must be clear, to the point, and put stress on the advantage of the audience, and never show you are trying to bring them to your end. Ingat, presentasi kamu itu must be clear, presentasi itu harus jelas, to the point, ya, tidak muter-muter. Lalu dan put stress, artinya tekankan kepada keuntungan yang akan didapatkan oleh yang mendengarkan, keuntungan yang akan didapatkan oleh audience. Tapi hati-hati, jangan sampai mereka merasa kalau mereka dipaksa untuk melakukan sesuatu, atau dipaksa misalnya untuk mengikuti saran kamu gitu ya, atau mengikuti apa yang dibicarakan di presentasi kamu. Pelan-pelan, tapi kita jangan terlalu memaksa. Especially in a sales presentation, make sure that you are there to give them superior value rather than to take their money. Apalagi kalau misalnya sales presentation atau presentasi penjualan, atau kita menjual suatu produk gitu ya. Jangan sampai mereka merasa bahwa mereka harus memberikan uang gitu ya. Biasanya customer suka nggak mau, jadi jangan kita paksa, kita giring tapi jangan terlalu memaksa. As well as thinking about the organization and content of a presentation, it is important to think about how you will give your presentation or delivery. Ya, selain kita memikirkan bagaimana caranya kita mengorganisasikan isi dari presentasi, tapi hal yang paling penting juga adalah kita harus memikirkan bagaimana caranya kita menyampaikan ya, atau bagaimana caranya kita pada saat presentasi seperti apa gitu ya. Atau di sini delivery, bagaimana kita menyampaikan presentasi kita. Delivery consists of eye contact, posture, and voice ya. Jadi penyampaian penyampaian presentasi terdiri dari eye contact ya, kontak mata, lalu ada posture dan juga voice. First, eye contact. There are something you need to know. It is better to memorize a presentation, and eye contact involve the audience with the speaker. Nah, jadi kita harus melakukan kontak mata. Jadi kita kontak mata dengan audiens kita. Kita jangan menghindari kontak mata. Ya, kenapa kita harus melakukan kontak mata? Karena dengan kontak mata, audiens akan merasa dilibatkan dengan pembicaraan kita. Jadi kita ini presentasi bukan hanya menjelaskan saja, tapi kita juga bisa melakukan seperti berbicara atau sedang mengobrol dengan audiens kita. Oleh karena itu kita harus bisa melakukan kontak mata
supaya mereka merasa dilibatkan, tidak mengantuk gitu ya. Biasanya kan kalau kamu punya teman nih, yang teman ngomong aja kamu nggak diikutin, tidak dilibatkan dalam pembicaraan, pastinya kamu bosen dong. Sama seperti itu. Jadi dengan adanya kontak mata, maka audiens atau pendengar gitu ya, penonton merasa bahwa dia dilibatkan dalam pembicaraan atau dalam hal yang kamu jelaskan. Makanya dia akan mengikuti atau jadinya tidak merasa bosan ya. It is better to memorize a presentation. Jadi lebih baik kalau kita memorize, menghafal. Jadi kita tidak membaca ya. Jadi pada saat kita melakukan presentasi, kita bukan baca, tapi kita memorize gitu ya. Kita mengingat gitu ya, menghafalkan. Jadi pada saat kita melakukan presentasi, kita sudah hafal materi apa atau informasi apa yang akan kita sampaikan. Lalu next we have posture ya. For posture there are, first, using gesture in a presentation is good. Jadi pada saat presentasi kita juga bisa menggunakan gesture atau bahasa tubuh, tapi bukan bahasa tubuh yang berlebihan ya, yang biasa saja, yang sederhana. Biasanya sih menggunakan gerakan tangan gitu ya, atau mondar-mandir gitu, bolak-balik. Karena apa? Karena kalau stay atau kita diam di satu tempat, biasanya orang bosen. Jadi kita harus bolak-balik, walaupun langkahnya atau gesturnya juga jangan terlalu yang berlebihan. It is important to appear relaxed during presentation. Jadi pada saat kita presentasi, sangatlah penting kalau kita terlihat relax, ya, tidak tegang. Nah, itu akan lebih baik. Next, you should not turn your back to the audience you should not turn your back to the audience when describing visual aids. Jadi kalau kita menggunakan visual aids, kita jangan memunggungi atau membelakangi audiens. Pada saat kita menjelaskan visual aids, atau misalnya kita menjelaskan gambar, atau kita punya barang yang harus dideskripsikan atau digambarkan, dijelaskan. Nah, alangkah baiknya kita tetap masih menghadap ke audiens ya, atau ke penonton, pendengar. Kita melihat ke arah mereka ya, jangan sampai kita membelakangi atau istilahnya ya, jangan membelakangi atau memunggungi dari audiens. Jadi kita tetap harus menghadap ke arah mereka pada saat kita menjelaskan mengenai visual aids atau mungkin ada produk kita jelaskan. The last one is voice. Voice consists of three. The first one is volume. Jadi kita nih yang terakhir adalah mengenai suara dari kita ya. Terdiri dari yang pertama itu dari volume suara. Ya. Your voice should be loud enough so that everyone can hear you. Suara kamu harus keras ya, harus lantang sehingga semua orang bisa mendengarkan kamu. Jangan terlalu pelan. Terlalu teriak-teriak juga nggak boleh. Jadi kita harus menyesuaikan suara di mana kira-kira seluruh audiens bisa mendengarkan suara kita, gitu ya. Kadang ada juga orang yang sudah menggunakan mic tapi suaranya masih pelan. Nah, itu harus bisa diatasi pada saat kamu memang sebagai pembicara yang melakukan presentasi atau maybe sebagai public speaking ya. Berarti suaranya itu harus cukup jelas ya, lantang sehingga terdengar oleh audiens yang ada di tempat tersebut ya. Your voice should be loud enough, harus cukup keras ya. Talking to your audience and not to your notes or visual aids will help people hear you ya. Berbicara menghadap kepada audiens atau penonton ya, tidak melihat catatan, itu akan sangat membantu kita untuk berkomunikasi dengan para penonton atau pendengar yang ada di sana, yang ada di tempat kita presentasi. Jadi pada saat kita melakukan presentasi, kita harus menghadap kepada audiens ya, dan kita harus melibatkan mereka. Jadi lebih baik kita tidak menggunakan catatan. Makanya tadi lebih baik pada saat delivery presentation kita jangan membawa catatan. Oleh karena itu kita harus menghafalkan isi dari presentasinya, sehingga kita tidak melakukan tidak menjelaskan, tapi kita mengajak mereka untuk berdiskusi, berbicara bersama-sama. Jadi ada timbal balik gitu ya.
And then next, after volume, we have speed. Ya, speak with speed too quick or fast in a presentation is not allowed. Jadi speak, kamu berbicara dengan kecepatan yang terlalu cepat, ya, di dalam presentasi itu tidak diperbolehkan. Kita tidak diperbolehkan untuk berbicara terlalu cepat dalam presentasi. Seperti ini saya, nah, orang nggak akan ngerti. Mereka tidak akan paham apa sih yang kita bicarakan. Kenapa orang tersebut bicara terlalu cepat? Apalagi kalau bahasanya beda gitu ya. Jadi don't speak too quick or too fast. Jadi jangan bicara terlalu cepat gitu ya. Seakan saya pengen cepat-cepat berakhir. Iya sih, biasanya kita gugup jadi ingin supaya presentasinya cepat-cepat selesai, cepat-cepat berakhir. Tapi alangkah lebih baik kalau kita bicara jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu pelan. Kalau terlalu pelan lama-lama orang bosen, ngantuk gitu ya. Jadi kita harus bisa mengontrol di mana pada saat kita bicara kita jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lambat. Ya. Nah, people will fall asleep if you speak slowly. Nah, orang-orang akan tidur kalau kita bicara terlalu pelan. Nah, jadi maka jangan terlalu pelan, tapi juga jangan terlalu cepat. A comfortable speed for an audience of non-native speaker is around 90 words per minute, and for native speaker around 110 until 120 words per minute. Tapi kalau kita kan nggak mungkin, kita udah ngomong berapa kata nih gitu ya, yang nomor 3 nggak terlalu lah ya. Pokoknya intinya kita harus bisa mengerem agar kita jangan bicara terlalu cepat dan juga jangan bicara terlalu lama, terlalu pelan atau terlalu lambat maksudnya. Jadi kecepatan bicara kita sedang saja ya. Mungkin bagi yang profesional bisa mengikuti yang ini 90 kata per menit tuh ya. Tapi kita misalnya kan kita mungkin tidak terlalu menghitung berapa kata per menit gitu ya. Jadi kita usahakan saja asal jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lambat. The last one from voice is variety. Consistent and flat intonation of your voice during your presentation will make audiences get uninterested. Jadi kalau nada bicara kamu nada bicara kamu terlalu konsisten dan flat, datar ya, pada saat kamu melakukan presentasi biasanya bikin audiens itu tidak tertarik, atau si penontonnya tidak tertarik dengan apa yang kamu ucapkan. Jadi pada saat kita melakukan presentasi, don't do flat intonation. Jangan intonasinya itu jangan datar ya. Changing the speed, volume, and intonation of your voice during the presentation will make your presentation easier to understand and more interesting to listen. Jadi kita harus bisa mengubah-ubah kecepatan, volume, lalu juga intonasi dari suara kita pada saat kita melakukan presentasi, sehingga nanti akan mudah dimengerti oleh audiens dan juga membuat presentasi kita lebih menarik untuk didengarkan, untuk diperhatikan. Jadi pada saat kita presentasi, kita jangan menggunakan nada yang datar, tapi kita harus bisa mengubah kecepatan, lalu volume dan juga intonasi pada saat kita melakukan presentasi, sehingga kita bisa menarik rasa ketertarikan dari audiens atau orang yang mendengarkan presentasi kita. Okay, the company is Garuda Food. As you can see on the screen, they are made by the student in 2019. So this is already a long time ago. But I choose this as the example because this is very good. So later you can see why this company profile is very good according to me. Okay, this is the title, or the what you can see on the company profile. What is company profile consist of? This is for your task later, for your assignment. They explain here that the company profile will have the history of the company, vision and mission, product, organization structure, financial report, and also awards. Okay, here are the Garuda Food company profile.
They start with the history of the company. Here, as you can see, they start from 1958, and then they only explain about the company's history, the important event, ya, event-event yang penting yang terjadi in the company. The first one is 1958, where the company is founded, ya, didirikan tahun 1958, and then in 1998 they are distribute their product outside from the Java land, and then there are 2005 and also 2008, ya, ada beberapa peristiwa penting dari perusahaan Garuda Food Company, ya, nanti bisa dilihat. Here you can see the vision and mission of the Garuda Food. And here are their product. We have Garuda, Peanut, and then Gary, Leo, Clevo. So this is where they're explaining about their product. And here are the Garuda Food organization structure. As you can see, on the top there are board of commissioners, and above and below we have president director. Below the president director we have service director, senior GM, research and quality, international marketing director, manufacturing director, supply chain director. So, and then you can also see below them there are a lot of this is the management structure, yeah. Next is their financial report. As you can see here, every year from 2015 until 2019, they are increasing. This is not a very detailed financial report, but from here you can see the Garuda Fruit is growing strong, yeah, growth. They have a lot of growth.
Here are the awards that achieved by the Garuda Food in the year of 2019 and also in the year of 2018. So they have I think the here only have three, because the group only explained three awards. I think Garuda Food maybe have more awards, but yeah, because this is only an example, so I only asked them to post three awards from the Garuda Food, but I think they have maybe a lot of them. Okay, this is the end of the company profile, how to make a good company profile. So if you have any question, you can just write it down in the chat. I will read it later, or you can also ask now. Just raise your hand and you can ask if you have any question.